Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur nomor 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, mau dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan, dalam maut ada hidup, mari kita wartakan, alim sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, selamat pagi semua. Dan salam sehat selalu. Pada hari Minggu Paskah yang kelima, gereja mengajak kita untuk semakin dapat memahami
bahwa dengan pertobatan Rasul Paulus, kabar gembira tentang keselamatan di dalam diri Yesus semakin disambut oleh berbagai bangsa, berbagai suku. Dan karena itu kita akan mendengarkan dari bacaan pertama nanti bagaimana Rasul Paulus berkunjung, berkeliling, menjumpai jemaat Kristen yang ada di berbagai tempat, yang muncul di berbagai kota di sekitar Timur Tengah. Saudara-saudara, lewat bacaan-bacaan hari ini, kita diajak untuk semakin menyadari bahwa kita tentu saja tidak hanya dipanggil secara pribadi untuk menanggapi kabar gembira tersebut, tetapi kita dipanggil untuk ikut mengambil bahagian, menghadirkan dalam dunia ini keagungan, kemuliaan Tuhan lewat kehadiran kita, lewat karya-karya yang boleh kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, mari terlebih dahulu dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk membarui langit dan bumi dengan cinta kasih ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mewujudkan cinta kasih Allah kepada kami dengan sengsara wafat dan bangkit. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar murid-murid-Mu saling menaruh cinta kasih, sebagaimana Engkau menaruh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. 348. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang
Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya yang membawa cinta kasih menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan penyelamat kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul,
lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi dunia, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Demikian kita dengarkan dari bacaan kedua tadi, bagaimana Rasul Yohanes memberi kesaksian akan kehadiran Sang Kemah Allah di tengah-tengah umat manusia. Mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, apa yang dimaksud dengan Kemah Allah? Ya, kita perlu membayangkan bahwa orang-orang di Timur Tengah banyak yang hidup sebagai nomaden, berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dan mereka membutuhkan kemah. Ya, tidak sekedar tenda ya, kalau tenda kan hanya 1-2 hari. Tapi kalau sungguh-sungguh kemah itu semacam rumah yang dipindah-pindahkan.
tempat berdiam. Jadi tidak hanya sekedar tempat untuk bertemu, tapi tempat berdiam. Dan sesungguhnya yang dimaksud dengan kemah di sini adalah Yesus. Bahwa Allah berdiam di dunia ini, di tengah-tengah umat manusia. Dan dia berdiam di dalam Yesus. Maka kehadiran sang kemah di tengah-tengah kita membuat kita dapat mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kemah ini bukan suatu benda mati yang terikat oleh tempat. Tetapi kemah ini adalah sesuatu yang hidup. Nah, maka ini memperbaharui pemahaman tentang kemah Allah yang seakan-akan dibatasi dan terikat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Karena itu Yesus sering disebut sebagai bait Allah yang baru. Bait Allah yang lama sudah runtuh. Dan bait Allah yang baru muncul di tengah-tengah kita. Yesus menyebut dirinya sebagai bait Allah yang baru. Sebagai kemah Allah yang baru. Dan ia hadir di tengah-tengah umat manusia. Pertanyaannya, umat mana? Manusia mana yang mengalami kehadiran Allah yang digambarkan sebagai kemah? Karena itu saya mengambil tema homili saya pada hari Minggu ini, dipanggil dan diutus untuk hidup berkomunitas. Dipanggil dan diutus untuk hidup berkomunitas. Sering kita mendengar tentang kata apa ini? Kok saya lupa? Ada satu istilah, kok tiba-tiba saya lupa. Diaspora, ya. Saya lupa catat. Kata diaspora. Kita orang Indonesia tiba-tiba seakan-akan diperkenalkan dengan kata diaspora. Diaspora Indonesia ada di mana-mana, ya. Ya. Seringkali kita mendengar Muslim Indonesia ada di mana-mana. Tapi yang menarik bahwa ada diaspora Indonesia, ya, ada di berbagai tempat di seluruh dunia ini. Ya. Ini bukan istilah yang baru. Istilah diaspora sudah dikenal orang-orang Yahudi dulu. Bahwa orang-orang yang Yahudi sebelum Yesus sudah tersebar kemana-mana. Disebut diaspora. Diaspora Yahudi. Lalu sesudah itu muncul kekristenan, muncul orang Kristen yang muncul di berbagai tempat. Itu pun disebut diaspora Kristen. Maka diaspora itu dalam pengertiannya secara sederhana, kawanan kecil yang tersebar di mana-mana. Karena itu dalam sinode keuskupan kita pada tahun 2012 mengambil istilah bahwa umat Katolik yang ada di keuskupan ini tersebar di mana-mana sebagai kawanan kecil. Ya. Kawanan kecil. Ya, kalau kita keluar kota Makassar, ya
kita akan menjumpai banyak komunitas-komunitas Kristen, termasuk orang Katolik, sebagai sebuah kawanan kecil. Kawanan kecil yang selalu berkumpul dan berdoa bersama. Nah, maka saya mengambil tema tadi, dipanggil dan diutus untuk hidup berkomunitas. Nah, tentu saja tujuannya bukan sekedar untuk hidup berkumpul. Tidak hanya untuk hidup untuk komunitas itu. Ada suatu panggilan yang sangat luhur di dalam. Bahwa setiap orang yang hidup berkomunitas tidak hanya dipanggil untuk membangun komunitasnya, tetapi ada satu panggilan luhur yang perlu dirasakan, dialami melalui komunitas itu. Itulah yang dikatakan Yohanes tadi. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Manusia yang hidup berkomunitas. Manusia yang mau hidup berkumpul dan bersaudara. Nah, maka kita bisa kembali merenungkan akan komunitas-komunitas kita. Ya. Dan memang ini sebuah kewajiban bagi setiap orang Kristen, bahwa ketika dia sudah dibaptis, pada saat yang sama dia dipanggil dan diutus untuk hidup berkomunitas. Karena justru melalui komunitaslah kita dapat mengalami dan merasakan kehadiran Sang Kemah tersebut. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama-sama mereka. Jadi komunitas itu harga mati bagi kita orang Kristen. Ya, maka yang normatif bagi kita orang Kristen, ya, normatif bahwa kita baru disebut orang Kristen kalau kita mau berkumpul dan berdoa bersama. Minimal 1 kali seminggu. Minimal. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam. Apa yang normatif bagi mereka? Mendirikan sholat 5 kali sehari. Ya tak? Saudara-saudara kita yang beragama itu normatif. Bahwa mereka baru disebut Muslim yang taat kalau mereka mendirikan sholat 5 kali sehari. Nah, kita orang Kristen membangun hidup berkomunitas dan minimal 1 kali seminggu berkumpul bersama-sama. Karena itulah kita wajib ke gereja pada hari Minggu. Ya, dengan semakin kondusifnya situasi, maka sebetulnya tidak ada lagi alasan untuk berada di rumah, mengikuti misa dari rumah sambil minum kopi. Ya, saya pasti selalu ada gangguan, ya. Pasti selalu ada godaan kalau kita ikut misa live streaming. Ini tidak bisa disangkal. Saya yakin tidak ada orang yang sungguh-sungguh kusuk betul seperti di gereja kalau ikut misa live streaming. Selalu saja ada gangguan, selalu saja ada godaan. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada hari Minggu Paskah yang kelima ini kita diajak untuk semakin menyadari bahwa kita baru sungguh-sungguh menemukan diri kita, ya, sebagai orang Kristen kalau kita hidup berkomunitas. Nah, saat ini kan komunitas itu dibedakan ada 2, ya. Komunitas yang sifatnya teritorial, yang mulai dari yang paling kecil disebut rukun, ya. Kemudian naik lagi kalau di paroki yang besar ada namanya wilayah, dan kemudian yang terakhir untuk kita di Makassar ya paroki.
Tapi kalau di berbagai paroki yang lebih besar lagi, ada namanya stasi. Ya, jadi ada rukun, kemudian ada wilayah, kemudian ada stasi, baru sampai kepada paroki. Ya. Itu yang sifatnya teritorial. Bahwa perlu kita sebagai orang Kristen yang hidup dalam suatu wilayah tertentu saling mengenal satu sama lain, dan semoga kita bisa selalu dapat berkumpul. Ya. Nah, banyak kegiatan-kegiatan rukun tidak bisa jalan. Tetapi setidak-tidaknya di Makassar sejauh tahu, sebelum pandemi orang sering doa rosario bersama di rukunnya. Nah, itu yang namanya komunitas yang sifatnya teritorial. Dan ini menjadi salah satu ciri khas dari gereja kita. Bahwa gereja kita itu menekankan pentingnya hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Lalu yang kedua, komunitas yang kedua itu yang disebut dengan komunitas kategorial. Komunitas berdasarkan arah minat. Komunitas berdasarkan suatu panggilan-panggilan tertentu. Dan itu memang penting. Karena kita tidak cukup hanya bisa berkumpul dalam suatu wilayah tertentu. Maka muncullah komunitas-komunitas berdasarkan arah minat. Berdasarkan juga suatu katakanlah profesi. Ya, maka banyak sekali komunitas di kota kita, di kota Makassar. Maka saudara-saudara, kita dipanggil dan diutus untuk hidup berkomunitas, berarti untuk membangun hidup bersama. Entah dalam komunitas yang sifatnya teritorial maupun yang sifatnya kategorial. Keduanya saling melengkapi. Keduanya saling memperkaya. Ya, maka keduanya penting. Ya. Nah, saudara-saudara, untuk apa semuanya itu? Ya, itulah pesan bacaan Injil tadi. Bahwa melalui komunitas kita semakin dapat saling mengasihi. Dan ketika orang semakin dapat saling mengasihi, maka Allah yang hadir di tengah-tengah kita semakin menampakkan kemuliaannya. Ya. Biasa kita mendengar sambutan yang mulia. Ya, tidak hanya yang terhormat, yang mulia. Berarti ada sesuatu yang lebih luhur daripada sekedar dihormati. Ya, kita sering merasa nyaman dan merasa dihargai kalau dikatakan kita mendapatkan kehormatan. Ya, kalau dengan ini sebuah kehormatan bagi saya, berarti sebuah penghargaan. Nah, saudara-saudara, hidup berkomunitas tidak hanya sampai ke situ. Tapi dikatakan tadi untuk semakin menemukan kemuliaan Allah di tengah-tengah kita. Bahwa melalui komunitas ini tidak hanya kita, tapi orang lain dapat merasakan dan mengalami Allah hadir di tengah-tengah kita dengan segala kebesaran, dengan segala keagungannya. Dan itulah yang disebut dengan kemuliaan Allah. Ya, itu tujuan yang paling utama. Maka saudara-saudara, kita dipanggil dan diutus untuk hidup berkomunitas, berarti kita dipanggil untuk semakin menghadirkan kemuliaan Allah di dalam dunia ini. Ya. Allah semakin dimuliakan, Allah semakin dipuji, Allah semakin menjadi pusat kehidupan kita. Dan Allah yang demikian kita kenal dan kita alami di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah kiblat hidup kita. Ya. Orang Katolik kan tidak pernah pusing kalau mau berdoa, ini kiblatnya kemana ini? Ya. Ini sudah mengarah ke Yerusalem,
atau mengarah ke Roma, tidak perlu itu. Karena kiblat kita adalah sang kemah yang baru, itulah Yesus. Yesus yang hadir di mana-mana saja dan kapan saja dialami oleh setiap orang yang mencari dan merindukannya. Maka secara praktis dan simbolis kita dapat memposisikan kehadiran sang kemah yang baru itu di tengah-tengah kita melalui salib. Di mana saja kita meletakkan salib, entah di meja, entah di dinding, disitulah kita dibantu dan ditolong untuk sampai pada sang kemah yang datang ke dalam dunia, itulah Yesus Tuhan kita. Maka hidup sebagai orang Katolik sebetulnya tidak terlalu rumit, ya, tidak terlalu ribet, ya. Karena Yesus sudah memang mengkondisikan demikian supaya kita dapat merasakan dan mengalami kehadirannya di tengah-tengah kita. Ya, di depan gereja kan belum ada air suci. Ya, itu kan salah satu alat yang menolong kita untuk bisa semakin dapat siap untuk bertemu dengan sang kemah yang baru. Air setetes, ya memang lagi dipikirkan sekarang tempat air suci yang seperti dispenser, ya, letakkan tangan keluar air kita pakai, ya, supaya lebih aman dan nyaman, tapi ternyata belum didapat. Itu kan hanya menolong kita, tidak perlu mandi, ya, tidak perlu cuci kaki sebelum masuk gereja, ya. Orang-orang Yahudi kan dulu begitu. Ya, sebelum masuk bait Allah harus cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Dan itu juga dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita bersyukur kepada Allah bahwa kita boleh mendapatkan suatu pemahaman yang baru, hidup yang lebih praktis sebagai orang yang beriman berkat Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Maka mari kita lanjutkan perayaan ini, kita berdoa semoga kita dapat semakin menghayati panggilan kita untuk hidup berkomunitas, sehingga melalui komunitas kita semakin dapat menemukan diri kita sebagai orang Kristen, dan kiranya dengan demikian Allah semakin dipermuliakan di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita memperbaharui iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Hari ini Yesus memperingatkan bahwa cinta kasih adalah hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga di antara kita cinta kasih bukanlah kata-kata kosong belaka. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja menjadi suara dan kekuatan yang menegakkan keadilan dan cinta kasih dalam masyarakat kita dan di antara bangsa-bangsa. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi pelbagai gereja yang mencari-cari kesatuan, semoga pada suatu hari gereja-gereja dapat bersama-sama menyantap satu perjamuan
yang dihidangkan oleh satu Tuhan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para ilmuwan dan ahli ekonomi, semoga berkat penemuan-penemuan dan usaha para ahli, mutu kehidupan dan kemerdekaan, serta martabat manusia semakin ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, semoga kita dapat mewujudkan suatu jemaat yang memberi pelayanan, cinta kasih, dan harapan, serta terbuka bagi semua kebutuhan dan aspirasi yang mulia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bapa yang Maha Kasih, semoga firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini, yang berbicara tentang karya penyelamatan-Mu, dengan senantiasa melaksanakan perintah Yesus Putra-Mu, perintah cinta kasih, kiranya semakin mendorong kami, menyadarkan kami betapa pentingnya kami membangun hidup komunitas, karena melalui komunitas-komunitaslah kami semakin dapat merasakan secara konkret kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, kehadiran-Mu yang mempersatukan kami, kehadiran-Mu yang membuat kami semakin hidup di dalam persaudaraan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan kami pada hari Minggu ini, atau yang tidak dapat bergabung dalam suatu komunitas-komunitas tertentu. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Neti Sandalembang yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kami berdoa ya Tuhan, semoga orang-orang yang sakit boleh mendapat sentuhan kasih-Mu lewat pelayanan, lewat perawatan, entah para dokter, seluruh tenaga-tenaga medis, dan orang-orang yang mengenal, yang mengasihi orang-orang yang sakit. Sehingga pada akhirnya ya Tuhan, kami boleh percaya bahwa orang-orang yang sakit dapat memperoleh kesembuhan berkat belas kasihan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Saudara, mari sejenak kita dalam hati kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Allah, sumber segala harapan Padamu-lah kami percaya. Perbaharuilah diri kami, hidup kami, lingkungan hidup kami, dengan pengantaran Dia yang merupakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ialah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun bagailah memujimu selamanya. Tanganku
suaraku hanya mengagungkanmu dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Putramu menjadi manusia dan mengorbankan dirinya supaya kami mendapat bagian dalam keilahianmu yang mulia. Kami mohon semoga berkat pertukaran agung ini, kami memahami kebenaran yang Engkau ajarkan dan mengamalkannya dalam perilaku yang pantas dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tahin-tintinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengentraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengentraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberi salam damai. Puji syukur 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sambil kita nyanyikan lagu komuni, akan dijalankan kolektif kedua untuk pembangunan gereja kita, gereja katedral. Lagu dari Puji Syukur 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku, hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu, hanya Dikau Yesus sahabatku. Datang ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Ranting-rantingnya sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang kami alami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga cinta kasih itu menjadi sumber bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga sirnalah segala kebencian dan perselisihan dari muka bumi ini, sampai kami mengalami kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan beberapa informasi paroki. Mohon perhatian umat untuk pengumuman paroki berikut ini. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Buyung Anggi Prabowo Kusumo dan Maria Monica Rampisela, pengumuman pertama. Adet T. Herianto dan Elsie P. Natalia, pengumuman pertama. Marcel Lar Mertin dan Astri Dagama, pengumuman pertama. Andri Stefanus Pondak dan Fani Chandra,
Pengumuman pertama. Reynald Armando Renaldi Saroji dan Margaret Loveta Nawing. Pengumuman pertama. Siapa saja yang mengetahui adanya halangan atas perkawinan tersebut wajib melaporkan kepada pastor paroki. Yang kedua, penerimaan sakramen Krisma akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2022 pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hari Kamis. Yang ketiga, perayaan sambut baru diadakan pada hari raya tubuh dan darah Kristus 19 Juni 2022. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tambahan informasi, perayaan Krisma diadakan pada pukul 10.30. Bukan misa kedua, tapi misa ketiga yang biasa dipakai untuk misa bahasa Inggris. Pada hari kenaikan tidak ada misa bahasa Inggris, sehingga kita adakan Krisma pada pukul tersebut 10.30. Terima kasih atas perhatian kita sekalian. Mari kita berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 638. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doa